Bab 1110. Alam surgawi. Hujan dibuka sekali lagi. Diam. Wang Lin mengerutkan kening. Su Liguo segera berhenti berbicara, tetapi tubuh pedangnya gemetar saat dia berpikir, sudah berakhir, sudah berakhir. Aku pasti sudah gila karena berani menyerang iblis ini. Su Liguo? Su Liguo, kamu iblis yang licik. Bagaimana kamu bisa begitu impulsif? Penyempurnaan ini sudah selesai dan saya akan melihat penampilan Anda mulai sekarang. Jika kamu berani memberontak lagi, aku akan menghapusmu. Suara Wang Lin dingin, tapi seperti angin musim semi yang menenangkan hati Su Liguo. Dia dengan cepat berkata, "Tuan benar-benar Han." Tanpa menunggu Su Liguo selesai, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengirimkan pedangnya ke celah spasial. Dia tidak ingin mendengarkan sanjungan berlebihan Su Liguo. Setelah menyingkirkan Su Liguo, Wang Lin mengambil langkah ke samping dan menghilang. Ta San masih duduk di planet budidaya di suatu tempat dalam Vermilion Bird Divine Sect. Ada beberapa kulit binatang di sampingnya, dan dia terus menanamkan kekuatan tato pada kulit itu. Saat dia menggambar, tangan kanan Ta San gemetar dan dia mengangkat kepalanya. Wang Lin tanpa sadar muncul dan dengan tenang menatapnya. Ta San merenung sedikit dan dengan getir berkata, "Tuan." Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia dengan tenang berkata, "Kamu sudah sadar kembali, jadi kamu tidak perlu memanggilku, Guru." Wajah Ta San menjadi semakin pahit dan kemudian dia dengan lembut berkata, "Gurulah yang mengizinkanku untuk bertahan hidup sampai sekarang." Ta San tidak akan pernah melupakan ini. Wang Lin menghela nafas sambil menatap Ta San dan bertanya, "Kapan kamu berangkat?" Tubuh Ta San gemetar saat dia melihat Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia tersenyum masam dan berkata, "Bagaimana guru memahami saya? Kamu telah membuat jimat sejak kamu tiba di sini. Jika Anda belum mempunyai rencana, Anda tidak akan melakukan ini." Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertemu Ta San dalam beberapa tahun. Wang Lin juga merasa sangat rumit untuk bertemu dengan mantan pengawal surgawinya. Ta San mengangguk dan berbisik, "Saya ingin melihat anggota klan saya kembali ke Alhaven." "Guru, selain jimat yang saya buat untuk diri saya sendiri, saya juga membuat 3 jimat untuk Anda. Itu adalah kecepatan, keruntuhan, dan segel." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 3 kulit binatang dan dengan hormat menyerahkannya kepada Wang Lin. Ketiga jimat ini dibuat dengan kulit yang sangat langka. Jumlah upaya yang dilakukan untuk membuatnya beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Wang Lin memandang Ta San saat dia mengambil 3 jimat dan berkata, "Sistem bintang aliansi sangat kacau saat ini. Hati-hati dalam perjalananmu." Ta San memandang Wang Lin dan mengangguk. "Jika Anda melihat murid yang saya ambil di planet Qinling, tolong bantu saya merawatnya." Wang Lin melihat lagi ke arah Ta San sebelum pergi. Baru setelah Wang Lin pergi, Ta San diam-diam berlutut dan bersujud sekali ke arah Wang Lin. Kemudian dia menyingkirkan semua kulit binatang itu, menarik napas dalam-dalam, dan terbang ke langit. Situs secara alami harus melakukan perjalanan ke alam surgawi hujan untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Asure. Racun di tubuhnya belum sepenuhnya dikeluarkan, dan jika tidak ada penawarnya, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Situ Nan telah tiba di sebelah tempat 35 tetua berada dan berdiri di samping salah satu dari mereka. Ini adalah tetua yang membantu Situ Nan mengeluarkan racunnya.
Si Tunan duduk di sana dengan ekspresi serius, tapi dia sudah mengambil keputusan. Jika racunnya dihilangkan, dia akan menyeret Wang Lin ke planet Feng Luan untuk membalas dendam. Dia akan membalas semua penderitaan yang harus dia tanggung dari para pembudidaya wanita di planet Feng Luan. Ada beberapa planet terbang alay di Vermilion Bird Divine Sect yang tidak cocok untuk ditinggali manusia. Mereka dipenuhi dengan gas beracun, dan nyala api membuat racunnya semakin kuat. Saat ini, Wang Lin muncul di samping salah satu planet yang ditinggalkan ini. Tidak ada tanaman dan hampir seluruh kehidupan telah punah. Hanya ada gurun hitam yang mengeluarkan panas terik. Saat Anda berdiri di gurun hitam ini, Anda bisa merasakan bekas racun bercampur panas. Gurun hitam itu tidak datar, mengalami pasang surut, dan bahkan gunung. Ada sebuah gunung sebelum Wang Lin. Warnanya benar-benar hitam, dan gelombang panas menyebabkan rambut putih Wang Lin tertiup angin. Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa senior pasangan awan surgawi. Saat suaranya keluar, seberkas energi pedang keluar dari gunung dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak mundur tetapi tersenyum sambil melihat energi pedang. Energi pedang mendekat dan berubah menjadi seseorang. Orang ini terlihat setengah baya dan sangat tampan namun agak pucat. Ketika dia melihat Wang Lin, dia juga memiliki senyuman di wajahnya. Wang Lin, kedua senior itu sudah tahu kamu akan datang, jadi turunlah bersamaku. Pria ini adalah Zhou Yi. Tidak perlu membicarakan hubungan mereka. Sambil tersenyum, mereka berdua melangkah ke gunung dan turun. Gunung ini sangat dalam, dan gelombang panas yang hebat datang dari dalam. Wang Lin tentu saja tidak peduli, dan dia memandang Zhou Yi. Zhou Yi terlihat normal dan berbisik, saat pertama kali datang ke sini, saya benar-benar tidak terbiasa, tapi sekarang tidak ada masalah. Zhou Yi sedikit ragu tetapi masih bertanya, Wang Lin, aku dengar kamu datang kali ini karena kamu berencana untuk menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Wang Lin menggelengkan kepalanya sambil menatap Zhou Yi dengan ekspresi hormat dan berkata, selain menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, ada juga masalah dengan Kaisar Langit King Lin. Hanya dengan membangkitkan King Lin, Dewa Surgawi King Suang dapat bangkit kembali. Setelah Zhou Yi mendengar ini, kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia memandang Wang Lin dan dengan penuh syukur berkata, terima kasih. Ekspresi Wang Lin menjadi rumit dan dia menggelengkan kepalanya. Zhou Yi terkejut dan langsung memikirkan sesuatu. Ekspresinya menjadi suram, dan saat dia turun bersama Wang Lin, dia berkata, kamu dan aku sangat mirip, tapi aku ingin kamu membantuku. Sementara kamu tidak memiliki siapapun yang membantumu, kakak Zhou tidak berdaya untuk membantumu. Petik 2. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berkata apa-apa lagi. Tak lama kemudian, keduanya sampai di bawah. Bagian bawahnya telah diubah seluruhnya oleh seseorang dengan mantra yang kuat. Ini seperti dunia berbeda yang terpisah dari racun. Itu seperti Taman Eden. Sebuah sungai kecil mengalir ke lokasi yang tidak diketahui dengan beberapa gubuk kayu di dekatnya. Bahkan ada ladang hijau dengan beberapa bunga yang bermekaran. Wang Wei sedang duduk di tepi sungai sambil tersenyum pada kekasihnya, Hu Juan, di seberang. Hu Juan seperti anak kecil yang kakinya di sungai, sesekali membuat ombak. Setelah Wang Lin dan Zhou Yi memasuki penghalang, Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, Junior Wang Lin menyapa dua senior.
Wang Wei memandang Wang Lin dan tersenyum. Katakan padaku alasanmu memintaku untuk menyerang Li Yunzi secara diam-diam, kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hu Juan di seberang sungai tersenyum sambil menggerakkan rambutnya dan berkata, Wang Lin, dia sangat peduli tentang ini. Dia merasa memalukan untuk menyerang seorang junior secara diam-diam dengan statusnya sebagai senior. Wang Lin tersenyum. Wang Wei dan Hu Juan menjadi sangat dekat dengannya setelah apa yang terjadi di negeri roh iblis. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai orang luar. Wang Wei mungkin tidak terlalu peduli untuk menyerang Li Yunzi secara diam-diam. Sejak dia ditanya, Wang Lin menjelaskan sedikit, dan Wang Wei tidak lagi mempedulikan. Ia setelah mendengarkan alasannya, kembali ke negeri roh iblis. Junior mendengar kata-kata terakhir Kaisar Langit King Lin. Kuil alam surgawi hujan, kristal jiwa asal, dan tubuh King Suang. Junior memiliki dua di antaranya, tapi kuil alam surgawi hujan. Wang Lin berhenti di sini dan menatap Wang Wei. Ekspresi Wang Wei menjadi serius dan dia mengangguk. Selama tahun-tahun ini, saya telah memikirkannya, dan memang ada sebuah kuil. Di sanalah guru menjadi Kaisar Langit. Aku juga sudah memberitahumu tentang masalah ini sebelumnya, jadi kamu datang ke sini sekarang berarti, Wang Wei memandang Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung sebelum memberitahu mereka tentang bagaimana Kaisar Surgawi Lama mengambil kristal alam surgawi hujan. Wang Wei menjadi serius setelah mendengar ini, dan bahkan Hu Juan berhenti bermain di sungai. Dia memakai sepatunya dan mendekati Wang Wei. Keduanya saling memandang, dan Wang Wei berkata, kita berdua akan mengingat kebaikan Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama. Jika Azure Dragon Divine Emperor benar-benar terjebak di Reign Celestial Realm, kami berdua akan membantu menyelamatkannya untuk membalas budi Vermilion Bird Divine Emperor yang lama karena mendapatkan Reign Celestial Realm Crystal. Wang Lin mengangguk. Wang Wei dan Hu Juan membereskan sedikit dan, bersama Zhou Yi, pergi bersama Wang Lin. Adapun tubuh King Lin, Wang Wei memegangnya. Pada formasi di planet utama Vermilion Bird, semua orang menunggu dalam diam. Pada saat ini, 4 sinar cahaya mendekat dan tiba di formasi, memperlihatkan Wang Lin, Wang Wei, dan teman-temannya. Wang Lin melangkah ke tengah formasi dan duduk tanpa membuang waktu. Matanya bersinar dan dia berteriak, buka formasi. Dengan itu, tangan kanannya meraih kekosongan dan retakan muncul. Sebuah kristal berisi energi spiritual surgawi terbang keluar. Pada saat yang sama, 10.000 anggota sekte membuka mata mereka, dan energi asal mereka masuk ke dalam formasi. Formasi di bawah mereka segera mulai bersinar. Saat cahaya mencapai tingkat kecerahan tertentu, cahaya itu mulai berkumpul di bawah 35 tetua. Semua tetua membentuk segel dan mengaktifkan energi mereka seperti orang gila. Semua energi asal dari para murid dibagi menjadi 35 bagian dan dipindahkan langsung menuju kristal sebelum Wang Lin berada di pusat formasi. Dalam sekejap, kristal itu bersinar terang, dan energi spiritual surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan memenuhi area tersebut. Pilar energi spiritual surgawi melesat ke langit, dan riak-riak menyebar ke segala arah. Gemuruh menggelegar bergema saat pintu menuju alam surgawi hujan perlahan muncul di atas planet sekte ilahi burung Vermilion. Pada saat ini, semua kultivator yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu merasakan fluktuasi ini. Mereka yang familiar dapat mengetahui bahwa alam surgawi hujan telah terbuka.
Pada saat yang sama, tungku hujan muncul di Alliance Star System. Namun, Alhaven, Korsek, dan berbagai kekuatan aliansi telah berkumpul di sekitar planet Suzaku. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Orang-orang dengan tingkat kultivasi kita akan membuat alam surgawi hujan tidak stabil dan runtuh dalam skala besar. Kita harus segera menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Setelah Wang Lin berbicara, dia menyerbu menuju gerbang Rain Celestial Realm. Di belakangnya, 35 tetua, Situnan, Wang Wei, Hu Juan, dan lainnya mengikuti. Orang lain yang terlalu sibuk untuk diperhatikan oleh Wang Lin juga dibebankan ke alam surgawi hujan. Orang itu adalah mayat wanita berwarna perak. Pada saat yang sama, di sebuah planet terpencil dan terbengkalai di wilayah utara aliansi, planet tersebut bergetar hebat dan terbelah menjadi sebuah salib. Seorang lelaki tua berambut putih melayang keluar dengan rambut menutupi wajahnya. Ada cahaya kristal berkedip di hadapannya. Itu adalah tungku hujan. Wang Lin, kamu tidak bisa lepas dari perhitunganku. Pada saat ini, embusan angin meniup rambut berantakan di wajah lelaki tua itu, memperlihatkan bahwa dia adalah Maha Melihat. Bab 1111. Tuo Sen. Matahari terbit pagi-pagi dan sinar matahari membubarkan kegelapan. Orang-orang yang bekerja pagi-pagi membuat kota awan mengalir menjadi semarak. Toko-toko dibuka satu persatu, dan jalan kuliner di sisi barat dipenuhi orang-orang yang berteriak. Adonan goreng yang keluar dari minyak mendidih, bakpao putih yang tersingkap di keranjang kukus, serta tahu dengan jajanan lainnya membuat jalanan ini sangat semarak. Kios Cheng Suisan menjual anggur. Meskipun saat itu pagi hari, anggur keluarga Cheng mereka ringan dan menyegarkan. Meminumnya di pagi hari tidak akan membuat Anda mabuk, sebaliknya, hal itu membuat orang merasa segar, sehingga cukup populer. Cheng Suisan, yang berusia sekitar 50 tahun, berdiri miring dengan pipa sambil melihat server yang sedang sibuk bekerja. Senyuman muncul di wajahnya yang dipenuhi kerutan. Seorang pria parubaya yang baru saja membeli sebotol anggur mengocoknya sebelum meneguknya. Dia tersenyum pada Patua Cheng dan berkata, "Paman Cheng, anggurmu tidak selezat sebelumnya. Apakah kamu kekurangan bahan?" Mata Pak Tua Cheng melebar saat dia menghisap pipa dan mendengus. "Omong kosong, anggur keluarga Chengku." Sebelum lelaki tua Cheng selesai berbicara, pria parubaya itu tertawa. "Anggur keluarga Cheng Anda telah diwariskan selama ribuan tahun. Dikatakan bahwa itu bahkan menarik perhatian makhluk abadi. Paman Cheng, kamu mengucapkan kata-kata itu hampir setiap hari. Saya masih harus pergi bekerja, jadi saya tidak punya waktu untuk mendengarkan pidato panjang lebar Anda." Pria parubaya itu mengambil anggur sambil tersenyum dan pergi. Pak Tua Cheng menarik pipanya dan bergumam, "Apa yang diketahui bocah cilik? Anggur keluarga Cheng saya memang diminum oleh makhluk surgawi selama lebih dari 60 tahun 1000 tahun yang lalu. Ia masih memiliki beberapa ukiran kayu yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ini adalah ukiran nenek moyang generasi pertama keluarga Cheng di kota awan mengalir dan makhluk abadi dengan wajah buram. Ada legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga Cheng mereka. Legenda mengatakan bahwa keluarga Cheng mereka bukan berasal dari kota awan mengalir, namun pindah ke sini saat terjadi bencana badai salju.
Rumor mengatakan bahwa nenek moyang mereka tinggal bersama makhluk abadi itu selama lebih dari 60 tahun dan bahwa makhluk abadi adalah dermawan yang membantu mereka pindah ke sini. Leluhur Cheng Daniu hidup sampai usia 137 tahun. Bahkan sebelum meninggal, dia masih mengingat keabadian itu. Cerita ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi bagaimana bisa palsu? Pak Tua Cheng menyipitkan matanya dan mengetukkan pipanya ke tanah. Dia tampak sangat bangga. Namun, dia dengan cepat mengusap matanya dan dengan hati-hati melihat ke langit, dan mulutnya melebar. Langit awalnya cerah dan matahari bersinar terang. Namun, riak-riak besar muncul di langit dan menyapu seluruh langit. Gemuruh yang menggelegar bergema, menyebabkan jalanan yang ramai segera menjadi sunyi. Semua orang melihat ke langit, dan kepanikan muncul di mata mereka. Tak lama setelah itu, riak-riak itu berlalu, sinar cahaya muncul di langit dan turun seperti meteor. Sinar cahaya ini dengan mudah menembus atmosfer dan berubah menjadi kultivator. Aku, abadi. Semua manusia di tanah berseru dan mulai gemetar. Ada yang langsung bersembunyi di dalam rumahnya dan tidak berani keluar. Jangan ganggu manusia fana ini, cepat berkumpul di lautan setan. Suara memerintah bergema seperti guntur. Pada saat yang sama, para penggarap yang turun tidak berhenti dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama muncul di seluruh planet Suzaku. Perubahan mengejutkan ini menyebabkan kerajaan fana menjadi panik. Semua manusia gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, makhluk abadi itu tidak membahayakan manusia manapun. Saat mereka muncul, mereka terbang menjauh. Para pembudidaya asli di planet Suzaku secara alami melihat hal ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang berani terbang dan bertanya. Bahkan mereka yang berada pada tahap formasi jiwa atau transformasi jiwa pun tidak berani. Salah satu pembudidaya asing yang terbang melintasi langit cukup kuat untuk membuat Anda gemetar. Ada beberapa yang bisa membuatmu hampir pingsan hanya dengan satu tatapan. Bahkan beberapa kultivator ascendan di planet Suzaku memandang ke langit dengan kaget. Ekspresi Zhou Wutai muram. Sangat sedikit kultivator yang terbang melintasi langit yang bisa dia tangani. Sedangkan sisanya, aura mereka saja sudah cukup untuk membuatnya terkesiap. Untungnya, meskipun ada banyak kekuatan berbeda di antara para pembudidaya ini, tidak ada satupun yang mengganggu para pembudidaya asli. Mereka semua menyerang Laut Setan. Seluruh langit ditutupi oleh sinar cahaya, dan sesaat kemudian, bayangan raksasa muncul di langit. Matahari di langit tertutup bayangan besar. Saat ini, seluruh planet ditutupi oleh bayangan. Bayangan ini adalah istana dari kuil surgawi guntur. Mereka tidak turun ke planet Suzaku, mereka hanya mengorbitnya. Bagaimanapun, planet Suzaku sudah setengah terbuang, sehingga tidak dapat menahan fluktuasi kuat dari istana. Tak lama setelah bayangan muncul, peti mati mulai turun. Ada peti mati dengan berbagai ukuran, dan dikelilingi oleh banyak petani. Ketika orang-orang terbang menuju lautan setan, mereka secara alami melihat patung besar di tanah. Ini adalah patung di Cloud Sky Sect. Seorang kultivator arogan dari Alheaven melihat bahwa planet budidaya kecil seperti ini berani membangun patung seperti itu. Dia merasa patung ini terlihat familiar, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mendengus dingin dan hendak menghancurkannya saat dia lewat. Namun, saat tangan kanannya hendak turun,
suara feminin terdengar dari belakangnya. Berhenti. Kultivator itu terkejut ketika dia melihat ke belakang dan berkata, "Si Feng, apa artinya ini?" Wanita yang berbicara adalah Si Feng. Dia dengan dingin menatap ke arah penggarap arogan dan dengan tenang berkata, "Lihat lebih dekat siapa yang diukir oleh patung ini." Dengan itu, dia mengabaikan penggarapnya, lalu dia melihat patung itu dengan tatapan yang rumit dan menghela nafas sebelum terbang menjauh. Kultivator arogan itu mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat ke arah patung itu. Semakin dia melihatnya, semakin familiar tampilannya, lalu matanya terbuka lebar dan dia tersentak. Ini adalah Guntur Surgawi Sumu. Meskipun Alhaven telah menghapus hak Wang Lin sebagai Thunder Celestial, pertarungan Wang Lin untuk mendapatkan gelar tersebut terkenal. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilupakan dalam waktu beberapa ratus tahun. Kulit kepala kultivator yang sombong ini menjadi mati rasa. Dia tahu bahwa nama Tao Sumu adalah Tuan Iblis, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lupakan. Dia juga merasa menghancurkan patung seseorang tidak ada gunanya, jadi dia berbalik dan segera pergi. Master Flamespark dan rekan-rekannya, bersama dengan orang-orang dari Korsek, juga memperhatikan hal ini. Setelah perintah dikirim, tidak ada orang lain yang berani memikirkan untuk menghancurkan patung itu. Sekte Mayat, seluruh langit, dan berbagai kekuatan aliansi semuanya berkumpul di planet Suzaku. Mereka semua dengan cepat berkumpul di lautan setan berdasarkan informasi yang diberikan kepada mereka. Planet Suzaku tidak terlalu besar, jadi mereka dengan cepat bergegas menuju lautan setan. Sebenarnya, tidak ada pihak yang mengirim banyak penggarap ke planet Suzaku. Totalnya ada sekitar 7.000 petani. Mereka adalah gelombang pertama yang memeriksa area tersebut. Bagaimanapun, meskipun kredibilitas informasi Wang Lin tinggi, mereka masih harus memverifikasinya. Bahkan lebih banyak lagi pembudidaya yang mengambang di luar planet Suzaku. Mereka semua berada dalam kelompoknya masing-masing, menunggu kabar dari gelombang pertama. Semua bed asan yang menghalangi jalan menuju tanah dewa kuno tidak ada artinya di mata para penggarap ini. Mereka semua menyerbu dan tiba melewati Chaotic Broken Stars di pintu masuk tanah dewa kuno. Raungan ganas keluar dari pintu masuk berbentuk oval ke tanah dewa kuno. Ujian pertama untuk memasuki tanah dewa kuno adalah jurang gelap yang dipenuhi batu-batu besar yang mengambang. Namun, pada saat ini, semua batu besar runtuh dan sepasang mata ganas bersinar. Tempat ini adalah tempat Wang Lin hampir mati dan tempat katak Guntur muncul, dan sekarang dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka diam-diam menunggu. Raungan keluar dari oval di lautan setan yang menuju ke tanah dewa kuno. Para penggarap di sekitarnya berhenti sejenak, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka semua melangkah ke dalam oval. Ketika para penggarap pertama muncul, seberkas cahaya merah keluar dari dasar jurang tak berujung. Saat seorang kultivator hendak bergerak, kilatan petir merah keluar dari bawah dan mendarat di atas mereka. Tubuh orang ini bergetar dan dia mati rasa sesaat. Tepat pada saat ini, lampu merah mendekat. Itu adalah ular piton merah yang panjangnya hampir 10.000 kaki, dan segera melahap pembudidayanya. Tindakan ini merupakan sinyal untuk memulai pembantaian. Banyak binatang buas menyerang dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan para penggarap yang masuk. Pada saat ini,
Darah berjatuhan seperti hujan di jurang ini dan membangkitkan sifat ganas dari binatang itu. Saat pertempuran berlanjut, fluktuasi energi asal secara bertahap menyebar ke kedalaman jurang yang bahkan belum pernah dijelajahi oleh Wang Lin. Dua mata merah darah menatap para penggarap di atas. Pada saat yang sama, di dalam lautan darah jauh di dalam tanah dewa kuno, Tuo Sen yang berambut merah sedang duduk di atas sebuah pilar. Jarinya meluncur ke tanah, mengeluarkan suara yang keras. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menggenggamnya tanpa ampun. Bab 1112, Panggilan Minta Bantuan di Alam Surgawi Hujan. Dengan genggaman ini, gelombang terjadi di lautan darah. Lautan darah yang mengamuk mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Langit merah darah di samping Tuo Sen berputar seolah-olah kekuatan yang kuat akan meledak. Kemudian ruang itu terkoyak. Retakan ini panjangnya lebih dari 100.000 kaki, dan niat membunuh yang tampaknya telah ditekan selama bertahun-tahun dibiarkan keluar untuk pertama kalinya. Niat membunuh itu cukup untuk membuat seluruh lautan darah bergetar. Sebuah tekanan keluar dari celah tersebut, dan lautan darah tidak lagi mengamuk, saat tekanan tersebut mendorongnya menjauh. Semburan cahaya keluar dan bertahan di sekitar celah. Tuo Sen mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi kejam, dan berkata, "Harta karun klan kerajaan, tombak pembunuh dewa, atas nama Tuo Sen, turunlah." Setelah dia berbicara, suara gemuruh keluar dari celah itu, dan saat kilat menyambar, seberkas cahaya merah melesat ke arah tangan kanan Tuo Sen. Tuo Sen mengambilnya. Lampu merah ini menyala sejenak dan kemudian berhenti menyala. Itu berubah menjadi tombak merah tua yang panjangnya 1000 kaki. Ada busur petir di sekitarnya, dan itu mengeluarkan aura yang tak terbayangkan. Sambil memegang tombak, Tuo Sen memperlihatkan senyuman haus darah dan tanpa ampun melemparkannya. Terjadi ledakan yang menggemparkan ketika tombak pembunuh dewa menembus langit dunia berwarna merah darah ini. Langit sepertinya akan runtuh. Saat tombak menembus dunia merah darah, tombak itu bergerak lebih cepat dan menembus banyak lokasi di tanah dewa kuno hingga mencapai jurang maut. Itu terlalu cepat dan mengandung aura yang bahkan akan mengejutkan para penggarap nirvana saterer. Tombak itu muncul sebagai kilatan merah dan bergerak seperti naga menuju para penggarap yang bertarung melawan binatang buas. Para pembudidaya ini gemetar saat tombak pembunuh dewa muncul. Jeritan menyedihkan bergema sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, saat lampu merah menyala, semua pembudidaya yang mendekat jatuh ke dalam hujan darah. Tetapi darah ini tidak berhamburan. Semuanya terserap oleh lampu merah. Tidak ada kultivator yang bisa menolak tombak pembunuh dewa, dan dalam sekejap, lebih dari setengah dari ribuan kultivator yang masuk meninggal. Beberapa orang yang tersisa diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Hanya lebih dari 1000 petani yang dengan cepat menyebar dalam kepanikan. Tombak pembunuh dewa yang dikelilingi oleh lampu merah tidak mengejar para penggarap yang tersebar. Sebaliknya, ia menyerang ke arah pintu masuk oval dan keluar. Saat ia meninggalkan tanah dewa kuno dan muncul di lautan setan, seluruh planet bergetar. Aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Semua energi asal sebelum dipaksa kembali seolah-olah dimanapun tombak pembunuh dewa ada, energi asal tidak boleh ada. Lampu merah bersinar terang, dan tombak pembunuh dewa melesat keluar dari lautan setan. Sinar cahaya merah melesat ke langit dan atmosfer terpecah di depan tombak,
memungkinkannya memasuki ruang angkasa tanpa perlawanan apapun. Setelah puluhan ribu tahun, senjata klan Dewa Kuno Kerajaan muncul sekali lagi. Kekuatan di luar planet Suzaku semuanya merasakan aura yang menggetarkan surga ini. Saat mereka hendak beraksi, tombak pembunuh dewa mendekat ke salah satu istana kuil surgawi guntur seluruh langit. Ada kilatan cahaya merah saat tombak pembunuh dewa menembus istana. Istana bergetar dan hancur berkeping-keping. Tombak pembunuh dewa tidak berhenti, itu menembus semua istana dari Alhaven, menyebabkan mereka runtuh. Bahkan mayat sekte menderita pukulan besar. Semua peti mati runtuh satu persatu di hadapan tombak pembunuh dewa. Bahkan boneka mayat di dalamnya pun berubah menjadi debu. Pasukan aliansi sangat menderita. Tombak pembunuh dewa menembus kerumunan dan jeritan menyedihkan bergema. Siapapun yang mendekat akan langsung dibunuh. Di antara mereka ada seorang wanita tua penghancur nirwana dari pihak aliansi. Wanita tua ini berpikir dia bisa menghentikan tombak pembunuh dewa ini sejenak dengan budidaya nirvana saterer tahap awal dan menggunakan mantra. Namun, tombak pembunuh dewa mengabaikan semua mantra dan langsung menembus dadanya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia melihat ke bawah ke lubang di dadanya. Sesaat kemudian, tubuhnya roboh dan bahkan jiwa aslinya pun menghilang. Murid Master Flamespark mengecil. Dia dan para tetua lainnya terbang keluar. Sekte mayat juga mengirimkan para penggarap untuk menyerang tombak pembunuh dewa. Saat para pembudidaya ini hendak menyerang, tombak pembunuh dewa berbalik dan kembali ke planet Suzaku. Ia kembali ke lautan setan dan menghilang kembali ke tanah dewa kuno. Suara serak bergema di seluruh planet dan keluar angkasa ketika tombak pembunuh dewa menghilang. Aku menunggu kalian semua. Suasana benar-benar hening saat Master Flamespark dan para tetua mengungkapkan ekspresi serius. Beberapa wajah tetua menjadi pucat dan ada sedikit rasa tidak percaya pada mereka. Ini? Apa yang dikatakan Wang Lin itu benar? Mata Tuan Flamespark bersinar. Dia datang karena itu adalah perintah dari orang di seluruh langit yang sangat dia hormati. Dia harus datang. Setelah merenung sebentar, Master Flamespark berteriak, "Semua kultivator, ikuti saya ke planet Suzaku." Dengan itu, dia terbang menuju planet Suzaku. Para tetua dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Mayat sekte merenung sebentar dan kemudian suara yang terdengar seperti gesekan batu bergema. Mayat sekte, keluar. Seluruh mayat sekte pindah. Segerombolan pembudidaya dengan peti mati terbang menuju planet Suzaku. 8 orang di depan dikelilingi kabut hitam dan mengeluarkan tekanan kuat. Pasukan aliansi merenung sedikit dan tidak mengirimkan seluruh pasukan mereka. Separuh orang tetap tinggal dan sisanya mengikuti tetua masing-masing menuju planet Suzaku. Pada saat yang sama, keberadaan di dasar jurang di tanah dewa kuno yang terbangun oleh fluktuasi energi asal perlahan meningkat. Sosoknya yang kabur secara bertahap terungkap. Bentuknya tidak terlalu besar, tingginya hanya 20 kaki. Bentuknya seperti manusia, seperti pria kekar. Tapi yang membuat siapapun terkesiap adalah lehernya. Leher ini memiliki 18 cabang setebal ular piton, seolah-olah itu terdiri dari 18 ular piton. Ada kepala di setiap cabang. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Sekilas, makhluk ini bukanlah manusia, melainkan binatang buas misterius. Legenda tentang binatang ini memang ada, tetapi tidak akurat,
dan ini bukan satu-satunya yang ada. Ada roh dari zaman kuno yang disebut Ji, dan bentuknya seperti manusia. Bukannya dilahirkan, ia diciptakan, dan menjadi dewasa setelah 3 hari. Ia menantang langit dan mati dan kepalanya dipenggal. Monster bernama Ji Qiong lahir dari mayatnya. Binatang buas ini terlahir dengan 1 kepala, dan setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan kepala lain dan mantra baru. Ia berani melawan dunia dan bisa tidur selamanya. Pada saat ini, di dalam alam surgawi hujan, dibandingkan dengan tanah dewa kuno, segala sesuatu di sini terasa damai selain dari retakan yang muncul di langit dan getaran yang terus-menerus dari bumi. Tingkat budidaya kelompok Wang Lin telah sepenuhnya melampaui apa yang bisa ditahan oleh alam surgawi hujan. Saat mereka masuk, salah satu pecahannya runtuh, menciptakan hisapan besar yang menarik pecahan lainnya mendekat. Wang Lin berdiri di tempat yang tinggi dan melihat pecahan alam surgawi hujan yang sudah dikenalnya. Matanya bersinar ketika dia mengingat masa lalu dan secara bertahap menemukan bagian di mana dia pernah mendengar panggilan minta tolong. 1. Ada lusinan orang di sekitarnya, dan mereka semua memandang Wang Lin. Mereka semua harus mengikuti arahan Wang Lin dalam misi ini untuk menyelamatkan Kaisar Ilahina. Ga Azure, bagaimanapun, dia adalah Kaisar Ilahi Burung Vermilion, dan yang paling penting, hanya Wang Lin yang tahu di mana Kaisar Ilahi Naga Azure terjebak. Tubuh Wang Lin bergerak, gemuruh menggelegar tercipta saat dia menyerang ke bawah. Tidak ada yang ragu untuk mengikuti Wang Lin. Tidak mungkin untuk tinggal di sini terlalu lama, jika tidak, hal itu akan menyebabkan alam surgawi hujan runtuh dalam skala besar. Pada saat itu, lupakan menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure, mustahil menyelamatkan King Lin juga. Oleh karena itu, mereka harus cepat. Semua orang di sini mengetahui hal ini. Wang Lin bergerak cepat tetapi tidak menggunakan kecepatan penuhnya. Dia terbang dengan sangat lembut agar tidak memicu runtuhnya alam surgawi hujan. Mereka tidak bertemu satupun kultivator di sepanjang jalan. Bahkan jika ada petani yang datang melalui tungku hujan, begitu mereka melihat situasi di sini dan menyadari betapa tidak stabilnya situasi tersebut, mereka semua akan memilih untuk pergi dengan ketakutan. Tidak banyak waktu berlalu ketika semakin banyak retakan yang muncul di alam surgawi hujan. Suara gemuruh terdengar dari jauh dan pecahan lainnya runtuh. Wang Lin tiba di bagian di mana dia pernah mendengar teriakan minta tolong. Dia ingat dengan jelas bahwa panggilan minta tolong datang dari gunung yang tampak seperti gembok. Setelah mendarat di pecahan itu, perasaan ilahi menyebar dan dia segera menemukan gunung itu sekitar 5.000 kilometer jauhnya. Wang Lin dengan cepat terbang menuju arah itu. Dia semakin dekat dan dekat. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte di belakang Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sudah terlalu lama menunggu hari ini. Semakin tinggi ekspektasi mereka, semakin mereka takut akan kekecewaan. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi kekhawatiran dan bahkan hati dao mereka menjadi tidak stabil. Sesaat kemudian, gunung berbentuk kunci muncul di mata semua orang. Disinilah saya mendengar seruan minta tolong. Wang Lin menunjuk ke depan. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte menyerbu menuju gunung. Selamatkan aku, sebuah suara yang sangat lemah bergema saat mereka mendekati gunung. Wang Lin segera berhenti, tapi semua orang di sekitarnya sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata,
apakah kalian mendengar panggilan minta tolong? 1. Penghargaan bab 297 untuk pengguna Zurandis karena telah menemukan ini. Bab 1113. Alam surgawi. Hujan tertutup kabut, dan debu menutupi langit, membuat seluruh tempat tampak kabur. Banyak retakan spasial muncul dan menyedot sebagian debu itu. Terdengar suara gemuruh teredam dari kejauhan. Debu mulai bergerak seolah ditiup angin. Selain suara-suara ini, seluruh Reign Celestial Realm terdiam. Ketika suara Wang Lin bergema, bahkan para tetua Azure Dragon Divine Sect berhenti. Semua orang memandang Wang Lin. Seorang tetua berambut putih dari Azure Dragon Divine Sect berkata, "Vermilion Bird Divine Emperor, kamu, apa yang kamu dengar?" Wang Lin mengerutkan kening dan mulai mendengarkan dengan amat. Panggilan minta tolong itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup. Jelas sekali tidak ada orang lain selain dia yang bisa mendengar teriakan minta tolong ini. Si Tunan paling memahami Wang Lin. Melihat Wang Lin mengerutkan kening, dia dengan tenang berkata, "Tidak ada suara. Itu mungkin hanya ilusi. Tidak masalah." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menyebutkannya lagi. Para tetua dari Sekte Azure Dragon Divine saling memandang tetapi tidak berbicara. Mereka langsung melompat menuju gunung. Semua orang mengikuti mereka. Wang Lin terus mengerutkan kening sambil menatap gunung yang semakin dekat. Jika bukan karena informasi yang tertinggal di perisai, Wang Lin tidak akan mengira bahwa Kaisar Ilahi Naga Azure terjebak di sini. Namun, saat dia semakin dekat, kegelisahan di hatinya meningkat karena alasan yang tidak diketahui. Tepat pada saat ini, salah satu suara gembira dari sesepuh Azure Dragon Divine Sect yang gemetar bergema. Itu adalah Kaisar Ilahi. Lihat cetakan tangan ini diciptakan oleh mantra Azure Dragon Divine Sect, Azure Woodprint. Penatua itu melayang di udara dan memandang dengan penuh semangat ke tempat yang tertutup rumput. Setelah dia berbicara, para tetua yang tersisa dari Sekte Azure Dragon Divine mendekat dan melihat cetakan tangan yang tercetak dalam di rumput yang layu. "Buka gunung ini dan selamatkan Kaisar Ilahi." Para tetua menyebar, dan tangan pemimpin-pemimpin membentuk segel yang menyebabkan pecahan itu bergetar. Energi asal dalam jumlah besar muncul ketika mereka mengungkapkan budidaya nirvana saterer mereka. Pada saat yang sama, gambar beberapa naga Azure muncul dan mengelilingi gunung. Seolah-olah mereka akan menarik gunung ini dari tanah. "Bangkit!" teriak tetua dari Sekte Dewa Azure Dragon saat suara gemuruh bergema. Gunung itu bergetar dan sejumlah besar batu berjatuhan. Gelombang debu terlempar ke udara saat auman naga Azure bergema. Naga-naga yang melilit gunung itu sebenarnya telah mengangkatnya beberapa inci. Para tetua dari Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam dan Sekte Ilahi Harimau Putih terbang mendekat. Tangan mereka membentuk segel dan energi asal dalam jumlah yang tak terbayangkan muncul. Bayangan kura-kura hitam muncul di belakang para tetua ini dan pergi ke bawah gunung untuk menaikkannya lebih tinggi. Para tetua dari Sekte Harimau Putih Surgawi mendarat dan menggunakan mantra untuk menaikkan gunung. Gunung itu menjulang semakin tinggi, menyebabkan bumi bergetar semakin hebat. Raungan teredam bergema di langit. Para tetua dari Sekte Burung Vermilion tidak terkecuali. Mereka terbang dan hendak menggunakan mantra untuk membantu mengangkat gunung sepenuhnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan datang dari gunung dan langsung menembusnya.
Kemudian sinar cahaya keemasan lainnya menembus gunung dan menerangi seluruh area. Dalam sekejap mata, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari gunung dan membuat gunung itu tampak seperti matahari. Sebuah kunci emas besar muncul di sekitar gunung. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kunci itu panjangnya 100.000 kaki dan ditutupi dengan rune rumit yang berkedip berulang kali. Tekanan kuat menyebar dari kunci dan para tetua dari 4 sekte ilahi segera didorong mundur. Pada saat ini, Wang Wei dan Hu Juan melihat kunci emas dan sangat terkejut. Mereka saling memandang sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. Setelah ragu-ragu sebentar, mereka tidak membuang waktu dan segera mundur. Tanpa mantra, gunung itu perlahan turun sekali lagi. Kumpulkan semua kekuatan dari 4 sekte ilahi. Tidak perlu menghancurkan gunung ini, cukup angkat setinggi 70 kaki. Kunci ini dipasang oleh Kaisar Langit King Lin bukan untuk menyegelku, tetapi untuk hal lain. Anda tidak boleh membiarkan hal lain lolos. Pada saat ini, tangisan lemah namun cemas keluar dari bawah gunung. Kali ini bukan hanya Wang Lin yang mendengarnya, semua orang mendengar seruan minta tolong ini. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte gemetar hebat. Salah satu tetua tertua berteriak dengan penuh semangat, "Kaisar Ilahi." Ini adalah suara Kaisar Ilahi. Wang Lin kembali menatap Wang Wei dan Hu Juan sebelum menggenggam tangannya. Saya meminta kedua senior untuk membantu. Keduanya merenung sejenak sebelum Wang Wei menghela nafas dan perlahan berkata, formasi ini memang memiliki aura guru. Lupakan. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan awan muncul di bawah kakinya dan membawanya menuju kunci emas. Hu Juan menghela nafas dan mengikuti Wang Wei. Keduanya mendekati kunci emas. Kami hanya bisa membuka kunci ini untuk 1 saat, jadi kalian semua harus cepat. Saat mereka berbicara, sejumlah besar pembatasan muncul di sekitar Hu Juan. Pembatasan itu memancarkan cahaya hantu yang langsung menyerang kunci emas. Wang Wei melambaikan tangan kanannya dan kabut muncul di hadapannya. Kabut terbagi menjadi beberapa bagian dan mengelilingi setiap batasan Hu Juan. Pada saat ini, para tetua di sekitar 4 sekte ilahi tidak ragu-ragu. Para tetua Azure Dragon Divine Sekte dengan cepat membentuk segel untuk menggunakan mantra mereka. Para tetua dari 3 sekte yang tersisa semuanya mengambil berbagai harta karun. Ini adalah kekuatan dari 35 tetua Nirvana Saterer. Belum lagi gunung ini, seluruh alam surgawi hujan yang tidak stabil akan runtuh seketika di hadapan kekuatan ini. Semuanya sudah siap. Mereka hanya menunggu saat kunci emas terbuka. Pasangan itu menarik napas dalam-dalam dan duduk di udara. Keduanya membentuk segel dan menunjuk ke kunci emas. Pembatasan yang dikelilingi kabut air secara tak terduga membentuk kunci raksasa. Kuncinya dibebankan pada gembok emas. Dalam sekejap mata, kuncinya menembus lapisan cahaya keemasan dan masuk ke dalam gembok. Cahaya dari kunci emas tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, tidak ada jejak cahaya keemasan yang tersisa. Wang Wei tiba-tiba berteriak, "Cepat, selamatkan dia." Nafas waktu hanya sekejap mata, tapi bagi monster tua Nirvana Saterer, itu sudah cukup untuk menggunakan mantra. Sinar mantra melesat ke arah gunung dan, dalam sekejap, mulai menaikkan gunung. Saat gunung itu bergemuruh, gunung itu terangkat sedikit demi sedikit. Gunung ini dimurnikan oleh Kaisar Langit King Lin, jadi gunung ini tidak biasa.
Bahkan tanpa kunci emas, menaikkannya tidaklah mudah. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Dalam sekejap mata, gunung itu terangkat setinggi 50 kaki. Semakin dinaikkan, semakin besar tekanannya. Ketika dinaikkan menjadi lebih dari 60 kaki tetapi hanya kurang dari 70 kaki, waktu berlalu. Cahaya keemasan muncul sekali dan kunci raksasa muncul sekali lagi. Kuncinya runtuh dan Wang Wei serta Hu Juan terpaksa mundur karena cahaya. Kunci emas muncul sekali lagi, dan tekanannya meningkat beberapa kali lipat. 35 monster tua Nirvana Saterer berjuang untuk menahan tekanan ini. Pada saat ini, teriakan datang dari bawah gunung dan seberkas cahaya hijau berusaha keluar. Ada seorang lelaki tua dalam kondisi yang sangat menyedihkan dengan pakaian robek di dalam lampu hijau. Meskipun dia dalam keadaan menyesal, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia bergegas keluar. Saat ini, angin bertiup kencang di langit di atas pecahan ini. Awan terbelah dan seseorang muncul. Orang ini mengenakan pakaian putih dan tampak agak tua, tetapi matanya terasa seperti berisi dunia. Saat dia muncul, dia menyebabkan runtuhnya alam surgawi hujan menjadi lebih intens. Sepertinya aku tiba di waktu yang tepat. Orang tua ini adalah yang maha melihat. Saat dia muncul, dia menyerbu menuju gunung. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Dia punya firasat buruk selama ini, tapi dia tidak tahu apakah itu datang dari gunung atau dari luar. Inilah sebabnya dia tidak bertindak secara pribadi. Saat dia melihat All-Seer, mata Wang Lin berbinar. Api memenuhi mata kirinya dan guntur menyambar mata kanannya. Bola api dan bola guntur muncul di hadapannya dan langsung ditembakkan ke arah All-Seer. Di saat yang sama, Wang Wei dan Hu Juan sama-sama menggunakan mantra melawan All-Seer. All-Seer melambaikan lengan bajunya, menyebabkan gelombang energi asal, dan 3 avatar muncul. Ketika mantra Wang Wei dan Hu Juan semakin dekat, salah satu avatar menunjukkan senyuman aneh. Avatar ini membentuk segel dan aura penghancur muncul di tubuhnya, lalu dia secara tak terduga memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Gemuruh menggelegar bergema dan penghancuran diri avatar All-Seer segera menyebar. Jika itu yang terjadi, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi pada saat ini, 2 avatar lainnya juga memperlihatkan senyuman aneh dan juga menghancurkan diri sendiri. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.